Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manafik dari Teknik Elektro semester 5. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dengan yang mata kuliah Elektronika Daya. Dengan soal nomor 1, jelaskan pendapatmu mengapa power elektronik itu penting untuk mendukung perkembangan sistem energi modern, seperti di sistem energi modern, misal PLTS, PLTB, EV, atau grid tied inverter atau konverter energi, manfaat efisiensi, dan kontrol tantangan. Itu langsung saya selesaikan dengan soal itu tadi. Mengapa power elektronik tadi ya penting di sistem energi modern? Itu mengubah dan mengatur bentuk energi. Banyak sumber energi modern menghasilkan energi listrik dalam bentuk yang tidak langsung bisa dipakai. PLTS menghasilkan listrik DC, PLTB atau turbin angin menghasilkan listrik AC dengan frekuensi variatif baterai, dan EV menggunakan DC. PLTB yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Grid PLN-nya menggunakan AC 50 Hz frekuensinya. Power elektronik berfungsi mengonversi DC AC, AC DC, DC DC maupun AC AC, sehingga energi bisa dipakai sesuai kebutuhan. Yang kedua, contoh peran power elektronik di sistem energi modern. A. Pada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, yaitu sumbernya dari matahari, mengubah listrik DC dari panel menjadi AC. Untuk grid menggunakan inverter, melakukan maksimum power point tracking, yaitu nama lain MPPT, supaya panel bekerja di titik daya maksimum dan menstabilkan tekanan dan frekuensi tanpa power elektronik. PLTS tidak bisa tersambung. Ini salah sih. PLTS bisa tersambung ke rumah maupun jaringan PLN. Yang ke B, pada PLTB pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, output turbin angin berubah-ubah tergantung kecepatan angin. Power elektronik mengatur agar frekuensinya dan tegangan tetap stabil sebelum masuk ke grid. Mengubah AC variabel DC ke AC 50 Hz frekuensinya yang stabil. Yang ketiga, pada kendaraan listrik EV, power elektronik digunakan untuk motor driver atau inverter, mengubah arus baterai DC menjadi AC untuk motor, baterai charge AC to DC. DC-DC converter untuk sistem 12 volt kendaraan, mengatur regeneratif brakes agar energi pengereman dapat kembali mengisi baterai. EV tidak mungkin berfungsi tanpa power elektronik. Yang tiga, pada grid tied inverter, sinkronisasi gelombang AC dengan jaringan PLN, pas, tegangan maupun frekuensi untuk melindungi grid dari lonjakan maupun ketidakstabilan daya. Mengatur aliran daya dua arah, misal saat ekspor daya dari PLTS rumah ke PLN. 3. Manfaatnya yaitu dalam energi modern, efisiensi tinggi, konverter dan inverter modern memiliki efisiensi lebih dari 95%, mengurangi rugi-rugi energi, menghemat biaya operasional, kontrol yang cepat, serta akurat, mampu mengatur tegangan, arus, dan frekuensi secara real time, menjaga kualitas daya menjadi lebih baik, maupun harmonik rendah, stabil, mendukung integrasi energi terbarukan. Energi terbarukan sifatnya fluktuatif dan tak stabil. Power elektronik membuatnya tetap stabil, aman. Bisa terhubung ke grid, fleksibilitas sistem. Dapat membuat sistem off-grid, on-grid, hybrid, penyimpangan energi, battery storage, maupun smart grid. Yang keempat, tantangannya ada di sistem energi modern. Yang satu, harmonic converter menghasilkan harmonik yang dapat mengganggu peralatan listrik. Yang ke B, kehilangan switching dan panas. Perlu sistem pendingin dan komponen efisiensi tinggi
IGBT, MOSFET, SiC, dan GaN. C. Keandalan dan umur komponen. Tidak hanya itu, komponen switching bekerja pada frekuensi tinggi, sangat mudah panas, dan perlu proteksi yang kuat. Dan harus perawatan rutin. Yang gede, kontrol yang rumit. Membutuhkan algoritma kontrol canggih atau SPWM, SVPWM, maupun MPPT tadi. Maksimum power point tracking. Dengan sensor tegangan, dengan menggunakan sensor tegangan, arus, maupun frekuensi. Sudah? Itu tadi jawaban dari persoalan yang ini. 1. Jelaskan pendapatmu mengapa power elektronik itu penting. Itu sebagai jawabannya ini tadi. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.